Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi, hidup seorang pria bernama Surya. Ia adalah petani sederhana, tetapi hidupnya dipenuhi kesulitan. Hutang menumpuk, sawahnya sering gagal panen, dan ia harus memberi makan istri serta 2 anaknya. Setiap malam, Surya termenung memikirkan jalan keluar. Suatu hari, tetangganya, Pak Slamet, yang dikenal mendadak kaya, datang berkunjung. Pak Slamet membisikkan sesuatu yang mengusik hati Surya. Kalau kau mau kaya, pergi ke Gunung Kawi. Tapi ingat, semua ada harganya. Malam itu, Surya tak bisa tidur. Ia teringat desas-desus tentang pesugihan di Gunung Kawi, tempat orang-orang meminta kekayaan kepada makhluk gaib dengan imbalan yang tak pernah disebutkan. Dalam keputusasaan, ia akhirnya memutuskan pergi. Dengan membawa sesajen berupa kemenyan, ayam hitam, dan bunga 7 rupa, Surya mendaki Gunung Kawi di malam hari. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak. Hutan yang sunyi membuat setiap langkahnya terdengar seperti dentuman. Setelah beberapa jam, ia tiba di sebuah pohon besar yang disebut-sebut sebagai gerbang dunia gaib. Tiba-tiba, suara berat memanggilnya dari balik gelap. Apa yang kau cari di sini, wahai manusia? Surya gemetar. Di hadapannya muncul sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Kyai Selogeni, penjaga pesugihan. Aku ingin hidup kaya, Tuan, kata Surya dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa pelan. Kekayaan bisa kau dapatkan, tapi kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Surya mengangguk tanpa berpikir panjang. Apapun akan aku berikan. Kyai Selogeni mengulurkan tangannya, yang tampak seperti cakar. Tanda tangani perjanjian ini dengan darahmu. Tanpa ragu, Surya menusukkan jarinya ke duri yang disediakan, lalu membubuhkan darah di selembar kertas hitam. Begitu selesai, angin kencang berhembus, dan suara Kyai Selogeni terdengar menggema. Hari ini kau akan mulai menerima kekayaan. Tetapi ingat, 7 tahun dari sekarang, aku akan datang mengambil bayaran MU. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Surya mendapatkan uang dalam jumlah besar. Sawahnya menghasilkan panen melimpah, dan kehidupannya berubah total. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, 7 tahun berlalu dengan cepat. Ketika malam terakhir tahun ke-7 tiba, Surya merasakan kegelisahan luar biasa. Ia ingat perjanjiannya. Tengah malam, pintu rumah Surya terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan suara Kyai Selogeni terdengar di sudut ruangan. Waktumu telah tiba, Surya. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Surya memohon, tetapi makhluk itu hanya tertawa. Aku akan mengambil yang paling berharga darimu, seperti yang kau setujui. Saat itulah, Surya mendengar suara tangisan anak-anaknya dari kamar mereka. Ia berlari, tetapi terlambat. Kedua anaknya hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bau kemenyan dan bunga yang terbakar. Kekayaannya tetap ada, tetapi Surya kehilangan keluarganya. Sejak itu, ia hidup dalam penyesalan, terjebak dalam kekayaan yang tak lagi berarti. Di desa itu, kisah Surya menjadi pelajaran. Gunung Kawi tetap menjadi tempat yang diselimuti misteri, mengingatkan semua orang bahwa kekayaan yang datang dengan mudah selalu menyimpan harga yang tak terduga. Surya mencoba menjalani hidup barunya dengan penuh syukur, meski tanpa harta yang pernah ia miliki. Namun, bayangan masa lalu tak sepenuhnya pergi. Di setiap sudut desa, bisik-bisik tentang dirinya terus terdengar. Orang-orang takut mendekat, khawatir kutukan Gunung Kawi masih menyertainya. Namun, Surya tidak peduli. Ia bekerja keras membangun kembali kehidupannya. Anak-anaknya, yang kini sudah lebih besar, membantu di ladang kecil yang mereka miliki. Istrinya, meski sudah menua, tetap setia mendampinginya. Mereka hidup sederhana, tetapi bahagia. Suatu malam, saat Surya sedang duduk di depan rumahnya, ia melihat bayangan hitam di tepi hutan. Sosok itu terlihat seperti Kyai Selogeni, tetapi kali ini tidak sebesar dan sekuat sebelumnya. Surya berdiri, hatinya berdegup kencang. Apa yang kau inginkan lagi? Bukankah semuanya sudah selesai? Kau memang telah melawan dan mengambil kembali anak-anakmu, tetapi keseimbangan masih terganggu. Harta yang kau ambil dari perjanjianmu telah membawa kehancuran di dunia kami. Untuk itu, kau harus menyelesaikan satu tugas terakhir. Surya terdiam. Ia ingin menolak, tetapi tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas. Apa tugas itu? Tanyanya dengan suara mantap.
Kiai Selogeni menjelaskan bahwa di dunia gaib, masih ada roh-roh lain yang terikat dengan pesugihan. Mereka adalah manusia yang gagal menepati perjanjian atau mencoba melawan seperti Surya. Roh-roh itu kini menjadi budak dunia gelap, dan keseimbangan hanya bisa dipulihkan jika Surya membantu mereka menemukan kedamaian. Surya setuju, meski tak tahu apa yang akan ia hadapi. Bersama dengan keris pusaka yang dulu ia gunakan, ia kembali mendaki Gunung Kawi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Di dunia gaib, Surya menghadapi berbagai makhluk menyeramkan. Beberapa adalah roh-roh manusia yang telah berubah menjadi monster karena keserakahan mereka. Dengan keris pusaka, ia mencoba melepaskan mereka dari belenggu, satu persatu. Setiap roh yang ia bebaskan mengucapkan terima kasih sebelum menghilang menjadi cahaya. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Setiap roh yang dilepaskan semakin melemahkan tubuhnya. Hingga akhirnya, ia sampai pada roh terakhir. Seorang pria tua yang ternyata adalah orang pertama yang membuat perjanjian dengan Kiai Selogeni berabad-abad lalu. Pria tua itu tersenyum pahit. Kau adalah yang pertama berhasil melawan Kiai Selogeni. Tapi ingat, setiap kemenangan ada harganya. Kau harus mengorbankan sesuatu untuk menyelamatkan kami semua. Surya mengerti apa yang dimaksud. Tanpa ragu, ia menyerahkan nyawanya sebagai gantinya. Jika itu yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan, aku rela. Dengan pengorbanan Surya, dunia gaib Gunung Kawi kembali tenang. Roh-roh yang terjebak dilepaskan, dan Kiai Selogeni kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Ketika keluarga Surya tidak menemukan dirinya kembali, mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, kehidupan mereka berubah. Ladang kecil mereka tiba-tiba subur, dan desa yang dulu memandang mereka dengan curiga kini membantu mereka tanpa ragu. Mbah Joyo, yang masih hidup, berkata kepada istri dan anak-anak Surya, Surya telah menjadi legenda. Ia bukan hanya melindungi keluarganya, tetapi juga desa ini. Kini ia menjadi penjaga Gunung Kawi, memastikan tidak ada lagi yang tergoda oleh kekuatan gelap. Cerita Surya terus hidup di desa itu, mengingatkan setiap orang bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran, dan pengorbanan demi kebaikan adalah warisan yang abadi. Namun, kisah Surya belum benar-benar berakhir. Setelah ia mengorbankan nyawanya di dunia gaib, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan ia terbangun di tengah hutan Gunung Kawi. Tubuhnya terasa ringan, dan ketika ia melihat tangannya, ia mendapati dirinya masih hidup. Surya, suara lembut namun tegas memanggilnya. Ia menoleh dan melihat sosok Mbah Joyo berdiri di depannya, seolah menunggunya. Mbah, bagaimana aku bisa kembali? Tanya Surya, bingung. Mbah Joyo tersenyum kecil. Pengorbananmu tulus, dan itu telah mengubah takdirmu. Para roh yang kau bebaskan memohon agar kau diberi kesempatan kedua. Kau masih memiliki tugas di dunia ini. Surya terdiam, lalu mengangguk. Apa tugas itu, Mbah? Mbah Joyo menjelaskan bahwa Surya kini memiliki tanggung jawab baru, menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia harus memastikan tak ada lagi yang tergoda oleh pesugihan, dan tak ada makhluk gaib yang mengganggu kehidupan manusia. Kepulangannya ke desa disambut dengan kejutan. Warga yang dulu memandangnya penuh curiga kini merasa kagum dan bersyukur. Kehadirannya membawa kedamaian. Ladang menjadi subur, hujan turun dengan cukup, dan hutan di sekitar desa terasa lebih hidup. Namun, Surya sadar tugasnya bukan hanya di desa itu. Ia sering menghilang ke hutan dan gunung, melakukan perjalanan jauh untuk menghadapi orang-orang yang tergoda oleh pesugihan di tempat lain. Ia mendatangi mereka, memberi peringatan, dan jika perlu, melawan kekuatan gelap yang menguasai mereka. Suatu hari, dalam salah satu perjalanannya, Surya bertemu dengan seorang pria tua yang tampak tersesat di hutan. Pria itu ternyata adalah Pak Slamet, tetangganya yang dulu membisikkan tentang pesugihan Gunung Kawi. Pak Slamet kini hidup dalam penderitaan. Kekayaannya telah habis, dan ia dihantui oleh makhluk-makhluk gaib yang menagih janji darinya. Ketika ia melihat Surya, ia terkejut. Surya, kau masih hidup? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Slamet, jawab Surya tenang, inilah hasil dari perbuatan kita. Tapi kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Surya membimbing Pak Slamet ke puncak Gunung Kawi, tempat ia melakukan ritual pelepasan roh yang mengikat pria itu. Dengan bantuan keris pusaka dan doa yang dipelajarinya dari Mbah Joyo, Surya berhasil menyelamatkan Pak Slamet dari kutukan tersebut. Pak Slamet menangis terseduh-seduh, berterima kasih kepada Surya. Sejak itu,
Ia hidup sederhana, membantu Surya menyebarkan pesan tentang bahayanya pesugihan. Tahun-tahun berlalu, dan nama Surya menjadi legenda. Ia dikenal sebagai penjaga yang bijaksana dan pemberani, tetapi juga seorang manusia biasa yang pernah salah langkah. Di usia tuanya, Surya kembali ke desanya dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ia membesarkan cucu-cucunya dengan cerita tentang kehidupan, kejujuran, dan pentingnya berjuang tanpa menyerah. Gunung Kawi tetap menjadi tempat yang penuh misteri, tetapi tak lagi dipenuhi oleh kisah-kisah gelap tentang pesugihan. Surya telah mengubahnya menjadi simbol peringatan bahwa kekayaan sejati adalah kehidupan yang damai bersama keluarga dan alam. Dan ketika Surya akhirnya meninggalkan dunia ini, warga desa mendirikan sebuah tugu kecil di kaki Gunung Kawi, sebagai penghormatan kepada penjaga keseimbangan yang telah mengorbankan segalanya demi kebaikan semua. Puluhan tahun berlalu sejak kepergian Surya, tetapi namanya tetap hidup dalam cerita rakyat di sekitar Gunung Kawi. Tugu kecil yang didirikan untuk mengenangnya menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari petunjuk, bukan untuk kekayaan, tetapi untuk kedamaian hidup. Namun, kisah Surya tidak berhenti di situ. Ketika generasi baru lahir, tanda-tanda keberadaannya muncul kembali. Di malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku melihat bayangan seorang pria berpakaian sederhana berjalan di sepanjang jalan setapak menuju puncak Gunung Kawi. Bayangan itu tak pernah berbicara, tetapi mereka yang melihatnya merasa tenang dan seolah-olah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah mereka. Salah satu cucu Surya, seorang pemuda bernama Arya, tumbuh dengan mendengar cerita tentang kakeknya. Arya memiliki rasa penasaran yang besar terhadap dunia gaib dan keseimbangan yang selalu ditekankan dalam cerita keluarganya. Suatu malam, Arya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan Gunung Kawi, di mana ia bertemu dengan sosok Surya yang terlihat lebih muda. "Arya," kata Surya dalam mimpi itu, "kau adalah penerusku. Keseimbangan dunia belum sepenuhnya pulih. Masih ada yang tergoda oleh keserakahan, dan tugas ini kini jatuh padamu." Ketika Arya terbangun, ia menemukan sebuah keris pusaka di samping tempat tidurnya, keris yang sama yang dulu digunakan Surya melawan Kiai Selogeni. Arya mulai merasakan keanehan di desa. Tanaman layu tanpa alasan, beberapa warga bermimpi buruk terus-menerus, dan desas-desus tentang orang-orang kaya baru di desa tetangga mulai terdengar. Arya memahami bahwa kegelapan yang pernah dikalahkan kakeknya mulai bangkit kembali. Bersama Mbah Joyo, yang meski sudah sangat tua masih memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, Arya mulai menjalani pelatihan. Ia belajar tentang mantra-mantra perlindungan, cara menggunakan keris pusaka, dan ritual untuk mengusir roh jahat. Di puncak Gunung Kawi, Arya akhirnya bertemu dengan sumber masalah. Seorang dukun hitam bernama Ki Jagal yang ingin menguasai kekuatan gaib Gunung Kawi untuk kepentingannya sendiri. Ki Jagal adalah murid tersesat dari masa lalu, yang mengetahui kelemahan dunia gaib setelah Kiai Selogeni hancur. Pertarungan antara Arya dan Ki Jagal berlangsung sengit. Ki Jagal memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menyerang, tetapi Arya menggunakan keris pusaka dan mantra dari Mbah Joyo untuk melawan. Saat Ki Jagal hampir menang, Arya mendengar suara kakeknya, Surya, bergema di telinganya. "Ingat, Arya, kekuatan sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari senjata atau mantra." Dengan keberanian dan ketulusan, Arya berhasil mengalahkan Ki Jagal. Dunia gaib di Gunung Kawi kembali tenang, dan Ki Jagal ditarik oleh makhluk-makhluk gaib ke dalam dimensi gelap. Setelah kemenangan itu, Arya diterima sebagai penjaga keseimbangan Gunung Kawi. Ia berjanji untuk meneruskan warisan kakeknya, membantu manusia yang tersesat, dan menjaga agar dunia gaib tetap berada di tempatnya. Desa Gunung Kawi kini tidak hanya menjadi tempat legenda, tetapi juga tempat di mana orang-orang datang untuk belajar tentang kehidupan, perjuangan, dan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Nama Surya tetap dikenang sebagai simbol pengorbanan, dan Arya menjadi penerus yang membawa harapan bagi generasi berikutnya. Keduanya, meski berbeda zaman, menjadi penjaga abadi keseimbangan yang tak tergantikan. Meski Arya telah diakui sebagai penjaga keseimbangan Gunung Kawi, ancaman baru terus muncul. Kali ini, bukan hanya manusia yang tergoda oleh kekuatan gelap, tetapi makhluk gaib yang haus kekuasaan. Gunung Kawi, yang menjadi titik pertemuan dunia manusia dan dunia gaib, menarik perhatian entitas kuat dari dimensi lain. Suatu malam, Arya bermimpi lagi. Ia berada di tempat gelap yang dingin, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari obor di kejauhan. Di sana, ia bertemu sosok tinggi berbalut jubah hitam dengan mata yang bersinar merah. Ratu Lembayung, penguasa dimensi gelap yang telah lama terasing. "Kau pikir kau bisa menjaga keseimbangan selamanya, bocah?" Suara Ratu Lembayung menggema.
Gunung ini bukan hanya milik manusia. Keseimbangan harus memihak kami juga. Ratu Lembayung menuntut akses penuh ke dunia manusia, ingin menciptakan kekacauan dan memperbudak manusia dengan iming-iming kekayaan dan kekuasaan. Arya menolak, tetapi ia tahu bahwa ancaman ini jauh lebih besar daripada yang pernah dihadapi Surya atau dirinya sendiri. Arya kembali ke Mbah Joyo, yang kini semakin lemah karena usia, untuk meminta nasihat. Mbah Joyo memberinya petunjuk tentang pusaka terakhir yang bisa mengalahkan Ratu Lembayung. Pusaka itu, disebut Batu Kawi, tersembunyi di dasar gua terdalam Gunung Kawi, dijaga oleh makhluk gaib yang dikenal sebagai Naga Banyu Peteng. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar makin berkembang dan upload video selanjutnya kisah misterinya.